Halo semuanya, bagi sama gue Luis di Krenita tadi. Jadi SteelSeries sebelumnya udah ngerilis yang namanya SteelSeries Rival 3 versi kabel, yang mana waktu gue review itu gue sempat bilang kalau misalkan di price point 500.000 itu kompetisinya cukup sulit, terutama sekarang ini udah ada yang namanya mouse gaming ultralight di harga segitu, dan bahkan ada mouse gaming wireless yang bahkan udah ultralight juga. Tapi SteelSeries ngejawab tantangan tersebut dengan ngerilis SteelSeries Rival 3 wireless, ini mana ada di range harga sekitar 700 sampai 800.000. Jadi memang secara harga itu lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisinya, yaitu si G304. Tapi mouse ini punya dua koneksi wireless, yaitu dongle 2,4 GHz dan juga Bluetooth 5. Jadi mungkin Bluetooth ini bakal lebih kepake buat kalian yang pakai multi device, contohnya kayak pakai PC, laptop atau bahkan tablet. Jadi untuk pindah-pindah device itu harusnya lebih gampang dibandingkan dengan cabut-cabut dongle segala. Dan ya langsung aja gue bahas soal series Rival 3 wireless lebih dalam lagi. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajakkan dulu untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gue masih akan ngebahas barang-barang keren lagi dan juga ngebahas topik-topik yang seru lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Dan seperti biasa sebelum gue mulai ada pesan dulu dari sponsor. Jika kalian lagi cari VGA card budget untuk mainin game favorit kalian bisa coba cek palet GeForce GTX 1650 Gaming Pro yang sudah menggunakan dual fan dan punya form factor yang compact. Atau kalau kalian pengen performa ekstra, kalian bisa coba cek palet GeForce GTX 1650 Gaming Pro C. Keduanya sudah bisa menjalankan game-game di resolusi Full HD dengan nyaman tanpa stuttering dan berada di harga yang terjangkau. Tentunya semua ini di cover dan garansi 3 tahun, dan untuk info lebih lanjut silahkan cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi secara fisik mouse ini sebenarnya sama sekali nggak ada bedanya dengan Rival 3 versi yang kabel. Yang membedakan secara fisik itu cuma di RGB-nya aja yang sekarang pindah ke scroll wheel, karena cangkang bawahnya itu jadi tempat baterai, dan di sini kalian bisa simpen juga dongle 2,4 GHz-nya yang gue sangat apresiasi biar nggak gampang hilang. Mouse ini menggunakan baterai A2, kita udah dapat 2 baterai A2 dari paket pembeliannya, dan di sini kita ada dikasih 2 slot baterai. Tapi kita biasa pakai 1 baterai aja supaya beratnya itu lebih ringan. Dan kedepannya kalau misalkan kalian pengen mouse ini lebih ringan lagi, kalian bisa pakai baterai yang lebih ringan juga kayak Eneloop Pro atau IKEA Lada yang gue pakai. Dan surprisingly weight distribution atau distribusi beratnya di mouse ini itu cukup baik meskipun dia pakai baterai A3. Dan kalau misalkan dibandingkan sama G304 itu, dia distribusi beratnya lebih condong ke belakang, dan jadinya kalau misalkan kita lagi angkat mouse-nya, biasanya bagian belakangnya itu ketinggalan karena bagian belakangnya itu lebih berat. Sementara di Rival 3 ini untungnya nggak sama sekali. Kalau pakai 2 baterai, mouse ini beratnya jadi 106 gram, dan kalau 1 baterai beratnya itu jadi 96 gram. Sebagai perbandingan, G304 punya berat 99 gram dengan menggunakan baterai bawaannya. Dan gue udah coba pakai baterai yang lebih ringan lagi, dan si Rival 3 wireless ini berat paling minimumnya itu sekitar 93 gram. Sementara si G304 dengan menggunakan converter beratnya jadi 80 gram. Tapi dengan berat segini, si Rival 3 wireless ini punya build quality yang bisa dibilang lebih oke. Dan dia punya 2 slot baterai juga, yang buat gue sebenarnya nggak penting karena 1 baterai aja udah bisa. Tapi ya kalian bisa pakai kalau misalkan kalian mau baterainya itu lebih awet. Tapi gue sih lebih saranin untuk langsung ganti aja baterainya ke Eneloop Pro atau IKEA Lada yang gue pakai supaya lebih ringan lagi. Dan di sini gue sangat apresiasi SteelSeries karena menurut gue mereka cukup cerdas untuk bikin baterai dari mouse ini langsung pakai baterai A3. Karena kalau misalkan pakai baterai A2 nanti mouse-nya bakalan lebih berat lagi. Dan untuk beratnya sih selama masih di bawah 100 gram menurut gue masih sangat acceptable banget. Dari segi shape-nya, mouse ini nggak ada perbedaannya juga sama si Rival 3 yang kabel yang dimana punya desain ambidextrous, bisa untuk tangan kanan dan kiri, tapi browser buttonnya cuma ada di sebelah kiri aja dan jadinya cuma bisa dipakai untuk tangan kanan aja. Dan ciri khasnya seperti biasa di bagian side grip belakang ini cukup cembung, dan kalau kalian familiar, si Rival 3 ini bisa dibilang adalah versi kecilnya dari si Sensei atau Sensei 10 yang kemarin udah sempat gue bahas. Dan untuk rekomendasi hand size sendiri mulai dari di bawah 18 cm bisa untuk claw grip, lalu untuk 18 cm bisa di claw grip atau fingertip grip, dan untuk di atas 18 cm bisa di fingertip grip. Secara general sih mouse ini untuk claw grip ataupun fingertip grip. Dan untuk palm grip gue rasa gue kurang rekomendasiin mouse ini karena ya dia depannya itu ceper dan kurang tinggi untuk palm grip, kecuali kalau tangan kalian super kecil mungkin di bawah 17 cm atau 16 cm. Buat buttonnya masih sama, mereka klaim ini menggunakan switch mereka sendiri yang ratingnya itu 60 juta klik. Feelnya kurang lebih sama dengan versi yang kabel, tactility-nya udah bagus dan bulat banget feelnya. Lalu untuk button lainnya juga udah nggak ada masalah, posisi browser buttonnya juga udah oke. Scroll wheel-nya juga udah sangat baik banget resistance-nya dan udah sangat akurat sejauh yang gue pakai.
Untuk mouse fitnya sendiri juga masih sama bentuknya dengan versi yang kabel, udah cukup tebel dan pinggirannya juga udah rounded. Jadi udah smooth dan gak kasar sama sekali. Nah buat sensornya, mouse ini menggunakan sensor TrueMove R atau Pixar 3335 yang biasa dipakai di mouse wireless lainnya, yang punya 40G acceleration, 400 IPS dan punya maksimal 18.000 dpi. Untuk tracking akurasi, lift off distance semuanya udah bagus. Untuk main game FPS gue gak punya isu apapun, dan untuk klik juga udah sangat aman banget sensornya. Lalu untuk masalah sensor placement, sama seperti di video gue yang lalu yang bahas soal Rival 3 kabel, bahwa si Rival 3 ini dia sensor placementnya itu nggak tepat di tengah atau terlalu mundur ke belakang. Jadi bikin beberapa movement itu jadi kurang enak. Dan tapi setelah gue coba beberapa lama pakai mouse ini lebih lama lagi dan gue coba adaptasi, ternyata gue nggak ngerasain masalah itu lagi, dan bisa dibilang gue nggak ngerasain dampaknya lagi secara signifikan. Jadi tangan gue udah bisa adaptasi dengan si sensor placement ini. Cuman memang kita itu bisa ngerasain bahwa sensor itu nggak pas di tengah, dan awalnya memang bikin kurang nyaman dan bikin gue jadi agak aneh awalnya. Tapi ya lama-lama gue bisa adaptasi. Cuma memang idealnya sensor placement atau posisi sensor itu tepat di tengah, atau bisa dibilang sejajar dengan ujung jempol kita, supaya aim kita atau movement atau segala macam itu bisa lebih oke. Sama kayak mouse-mouse lain di koleksi gue yang lainnya. Tapi ya cuman si Rival 3 ini doang yang ternyata beda sendiri. Oke, jadi untuk kesimpulannya, dengan rilisnya si Rival 3 wireless ini, menurut gue akhirnya mouse ini punya tempatnya tersendiri dibandingkan versi kabelnya. Karena ya dengan rilisnya Rival 3 yang dibikin versi wirelessnya, menurut gue value-nya itu lebih bagus. Lalu dia juga udah bisa Bluetooth, yang dimana bakal lebih cocok buat kalian yang lebih casual dan mungkin pakai beberapa device dan suka pindah-pindah. Jadi untuk pindahin koneksi segala macam itu lebih gampang, dan kalian nggak perlu repot-repot untuk pindah-pindahin dongle segala. Jadi ya menurut gue di harga 800.000 mouse ini udah sangat make sense banget, karena dia punya dua koneksi, yaitu 2,4 GHz dan juga koneksi Bluetooth. Lalu untuk koneksi 2,4 GHz nya menurut gue juga udah sangat baik banget. Rasanya udah kayak kabel, sama sekali nggak ada delay. Lalu untuk performa sensor 3335 nya juga udah sangat baik banget, dan bahkan secara kertas atau secara spesifikasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan versi kabelnya. Lalu dari segi shape, gue pribadi nggak ada komplain sama sekali sama si Rival 3 ini, karena udah bagus, karena dia juga mengadaptasi desain atau bentuk dari si Kinzu dan juga dimensinya. Jadi gue pribadi nggak ada masalah sama sekali, dan gue pribadi juga sebenarnya suka karena kebetulan cocok dengan hand size dan juga preferensi grip gue, yaitu di claw dan juga fingertip. Tapi ini balik lagi ke preferensi grip style dan juga hand size kalian. Dan untuk masalah hand size dan juga grip style, kalian mungkin bisa ikutin rekomendasi gue yang udah gue jelasin tadi. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal SteelSeries Rival 3 wireless. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenga TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.